Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, pilih new, lalu ketikkan software yang akan diinstalasi. Contohnya saya akan menggunakan instalasi Windows 7, lalu klik next. Untuk memori, saya menggunakan setengah dari memori laptop saya, yaitu sekitar 2 GB. Lalu next, klik, saya pilih VDI, next, dynamical next. Ini saya akan mengalokasikan instalasi harddisk instalasi untuk Windows 7. Saya menggunakan harddisk C dan juga harddisk E. Lalu create. Ini adalah tampilan awal untuk melakukan penginstalan di VirtualBox. Klik start. Oke. Saya pilih ISO Windows 7, Windows 7-nya. Lalu start. Untuk mempermudah, kita perbesar layar VirtualBox-nya. Ini adalah proses penginstalan Windows 7. Kita tunggu. Ini sedikit lama. Oke. Ini tampilan awal untuk menyiapkan proses instalasinya. Kita pilih format waktu sesuai negara masing-masing. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Next, install now. Penyiapan instalasi. Ini sedikit lama. Ini 7 memiliki berbagai macam, tapi saya memilih Windows profesional. Contoh I accept, next, pilih custom. Di sini saya akan membuat partisi harddisk. Saya akan menggunakan 2 partisi, yaitu untuk C dan E. Untuk yang C saya akan mengalokasikan itu 6 GB. Kita ketik 6000 megabit. Ya 19 GB untuk E, saya biarkan. Lalu saya pilih yang 5 GB untuk instalasinya. Tapi di sini direkomendasikan untuk minimal itu 10 GB, jadi saya hapus semua sifatnya.
mengalokasikan 12 giga untuk sisanya saya alokasikan untuk yaitu sebesar 13 giga. Kemudian saya pilih yang 11 giga, next. Proses instalasi Windows-nya berjalan. Dimulai tahapan pertamanya itu copy Windows file, dimana dari sistem software itu akan dipindah ke CD atau CD komputer. Kita tunggu sampai 100. Kedua, expanding Windows file, dimana setelah copy di CD komputer itu maka filenya itu akan dibongkar. Nah, di waktu di proses expanding Windows file ini sedikit memakan waktu lama. Kita tunggu sampai 100% juga. Sedikit mengenai Windows 7. Windows 7 itu adalah versi Windows terakhir yang menggunakan menu Start, yang mana menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Dan Windows 7 ini dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah rilis dari pendahulunya, yaitu Windows Vista. Windows 7 ini tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur. Windows 7 ini lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Presentasi tentang Windows 7 pada tahun 2008 itu lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layarnya, desain ulang taskbar yang sekarang dikenal nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group, dan juga peningkatan performa. Ada beberapa aplikasi standar yang disertakan pada versi sebelumnya dari Microsoft Windows, seperti Windows Calendar, Windows Smile, Windows Movie Maker, dan Windows Photo Gallery. Ini tidak disertakan di Windows 7. Kebanyakan ditawarkan oleh Microsoft secara terpisah sebagai dari paket Windows Live Essential yang gratis. Pembatasan memori Windows 7 ini tidak digunakan dengan jumlah memori terpasang melebihi kemampuannya. Jumlah ini berbeda di setiap versi Windows 7 dan juga pengaruh pada arsitektur pemakainya. Berbagai versi dari Windows 7 ini didesain dan dipasarkan dan juga disesuaikan dengan baik kepada pemakainya yang berbeda-beda. Dari seluruh versi standar, ada versi starter, didesain dan dipasarkan untuk notebook kelas bawah, home basic, dan juga home premium untuk pengguna rumahan, profesional untuk kebutuhan bisnis, enterprise untuk bisnis yang lebih besar dan korporat, dan ultimate untuk para antusias IT atau sering disebut geek. Baik, sudah 100%.
Installation fiturnya sudah selesai. Sekarang installing update. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Selama proses pelengkapan instalasi sering terjadi setup ulang, tapi jangan pernah mengklik tombol enter atau sebagainya, maka akan memulai dari awal lagi. Sebaiknya biarkan saja. Proses ini proses terakhir instalasi. Menulis sampai ini rilisannya itu menarik banyak sekali konsumen selama masa diskonnya. Baik, ini setup kedua. Ini sedikit lagi instalasi selesai, bisa digunakan. Ini kita bisa mengisi username, bisa nama komputer atau nama pengguna. Saya akan menyebutkan nama saya, pengguna. Next. Ini adalah password. Jika ingin di password, kita buat password. Jika tidak, kita lewati next saja. Setelah itu kita next. Kita pilih X-letter. Tanggalnya kita sesuaikan. Kita sesuai next. Karena kita menggunakan WiFi, kita pilih public. Penginstalan sudah selesai. Penginstalannya juga bisa digunakan.
Ini adalah tampilan Windows 7 profesional seperti di dalam laptop atau komputer, tetapi ini dalam VirtualBox. Kita buka menu-menunya, file program sama seperti di laptop. Kita buka komputer. Untuk ini hanya terdapat disk C dan disk D. Disk C hanya berisi program-program. Untuk lokal disk D itu harus diformat dahulu agar bisa digunakan. Kita klik start. Oke. Sudah terformat. Kita klik OK. Lokal disk-nya bisa digunakan. Cara mematikannya juga hampir sama, hanya saja diklik di dalam VirtualBox ini, komputer VirtualBox ini. Sekian tutorial instalasi Windows 7 di VirtualBox. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.